رسول الله والبداوي والبداوي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bab selanjutnya wa amal athar faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Kumain di dalam sebuah athar teraskan, maka sungguh telah berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib seorang tajul aiman yang ada di mahkota para ahli Hanifah. Beliau adalah Syekhul Syuyukh Syariah, gurunya para guru syariat, betul-betul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, tajul aiman yang ada di mahkota para ahli Hanifah. Kemuliaan yang agung, ilmu-ilmu beliau adalah matahari yang menghidupkan jutaan hati-hati. Kata-kata beliau, nasihat-nasihat beliau adalah kata-kata nasihat-nasihat yang segar, yang turun dari langit, yang menghidupkan hati-hati yang mati sebagaimana hujan. Imam Ali bin Abi Thalib seorang yang cerdas, seorang yang berani, seorang yang bergelar Asadul Badr wal Hudain, singa perang Badar dan singa perang Hudain. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pintar, seorang yang dimana Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa ahli al. Aku adalah kotanya ilmu wa ahli al. Dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Ali adalah pintunya ilmu. Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan yang agung karena Imam Ali bin Abi Thalib beliau adalah sepupunya Rasulullah. Imam Ali bin Abi Thalib termasuk daripada ahlul kisah. Ahlul kisah adalah orang-orang yang diselimuti oleh Jibril. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib adalah penanggung daripada Rasulullah SAW. Yang dimana dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, "Ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia yang sama seperti kalian. Aku menikah dengan anak perempuan kalian, dan aku menikahkan anak perempuan dengan kalian. Aku menikah dengan anak perempuan kalian. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah radhiyallahu anha putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menikah dengan Sayyidatuna Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku menikahkan putri-putriku dengan kalian. Sayyidina Utsman bin Affan dan Ridwan bin Zubair yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikah dengan dua putri. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menikah menikah dengan. Nah, beliau diberi gelar sebenarnya diberi gelar
Nah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu luhur, yang dimana beliau memiliki kecerdasan yang banyak. Para sahabat-sahabat meminta pandangan kepada beliau, tempat meminta pandangan, tempat bertanya kepada beliau, karena begitu pintar beliau, begitu cerdasnya beliau. Satu waktu datang orang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian bertanya, coba beritahukan kepada aku, apa itu gemboknya langit? Kemudian yang kedua, beritahu aku dan sebutkan makhluk-makhluk yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Kemudian yang ketiga, sebutkan kepada aku kuburan yang berjalan selama 40 hari. Sayyidina Umar bin Khattab membawa orang tersebut kepada Imam Ali. Kemudian Imam Ali bin Thalib menjawab, gemboknya langit itu adalah syirik. Setiap orang kalau ada syirik, dia sudah menduakan Allah dengan apapun. Kalian yang menduakan Allah dengan harta, lebih mendahulukan urusan harta daripada Allah, urusan kalian kepada Allah. Baik kita lebih mendahulukan urusan harta daripada mendahulukan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita lebih mendahulukan urusan harta, banyak daripada kita lebih mendahulukan urusan dunia, banyak daripada kita lebih mendahulukan urusan pangkat daripada urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika datang kemudian ditanya, apa gemboknya langit? Beliau syirik. Dan segala sesuatu apapun kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Sebutkan makhluk-makhluk yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dijelaskan oleh beliau. Yang pertama Adam, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang kedua, pangkatnya Nabi Allah Musa AS dilempar menjadi bulan, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian yang ketiga, onta Nabi Allah Saleh yang keluar dari laut, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian kambing Nabi Allah Ibrahim, kambing Nabi Allah Ismail yang disembelih, Allah gantikan seekor domba yang berasal dari laut. Kemudian sebutkan apa yang 40 hari dalam 40 hari dalam bulan 70 samudra. Dikatakan oleh beliau Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan Nun, maka selama 40 hari di bawah dunia dan kemudian baru dikeluarkan. Akhirnya pendeta tersebut masuk ke dalam Islam. Karena begitu pintar dan begitu cerdas Imam Ali bin Abi Thalib. Dulu pernah datang seorang perempuan kepada beliau, bertanya, Imam, bagaimana kalau aku kalau aku makan kurmaku berada di mulut, udah mau makan, tiba-tiba suamiku bilang, kalau kau makan kurma aku cerai, kalau kau telan kurma aku cerai. Bagaimana cara agar selamat daripada bercerai? Kurmanya udah di mulut, kalau kau makan nanti tepat cerai, kalau kau keluarkan nanti cerai. Bagaimana caranya agar selamat? Ya memang boleh, kau makan setengah, kau keluarkan setengah. Imam Ali benar-benar biasa, terkenal cerdas, terkenal berani, terkenal pintar, jago dalam bergulat. Imam Ali terkenal pintar, jago dalam bergulat. Sampai beliau pernah bergulat lawan 10 orang, kalah semua. Kalah semua tiap bulan Imam Ali selalu menang. Sampai Rasulullah untuk menjaga hatinya Imam Ali dan Abu Thalib agar tidak sombong, beliau bilang, wahai Ali, tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada, karena Imam Ali memang jago, sekuat-kuatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satu bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam,
Sekuat-kuatnya Khalid bin Walid, sehebat-hebatnya nggak bisa ngalahin Sayyidina Umar bin Khattab. Sehebat-hebatnya Umar bin Khattab nggak bisa ngalahin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Thalib menang terus. Ada satu waktu Rasulullah bilang, wahai Ali, besok datanglah ke lembah itu. Di situ ada orang yang bisa mengalahkan wahai Ali. Dan datang Imam Ali di sana. Ternyata Imam Ali melihat orang pakai pakaian kayak ninja ditutup pakai cadar. Ninja, coklat, warnanya sama kayak warna padang pasir. Bulat kalah, bulat kalah. Pas sudah kalah ketika dibuka, ternyata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. beliau dibilangnya ninja padang pasir. Ninja padang pasir. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan kepada radhiyallahu anhu di Kumail. Beliau berkata kepada Kumail. Kumail ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang dari kecil bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Dia dari kecil bersahabat bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Sahabat Imam Ali yang dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya Kumail, wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu, sebelum ini sebenarnya beliau berkata, wahai Kumail, hati itu adalah bejana, dan sebaik-baiknya isi daripada bejana itu adalah kebaikan. Itu dari Imam Ali. Terus yang Kumail, ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik, ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu itu lebih agung daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yang suka wa anta tahrusul. Al-ilmu yang suka, ilmu engkau yang apa? Ilmu yang menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan harta engkau yang menjaga harta. Engkau memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjagamu dimanapun kau berada. Ilmu itu akan menjadi sebaik-baiknya teman bagimu, sebaik-baiknya pendamping bagimu, sebaik-baiknya kekasih bagimu, sebaik-baiknya petunjuk bagimu, sebaik-baiknya arah bagimu, sebaik-baiknya tujuan bagimu, sebaik-baiknya ketenangan bagimu, sebaik-baiknya kedamaian bagimu. Itu ilmu. Jadi kemudian menjaga ilmu, menjagamu dari kejahatan, dari keburukan. Semua tergantung ilmu, semua tergantung kepada pengetahuan. Jadi kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang menjaga kembali sama harta. Kalau harta tak, kita yang menjaga harta. Kita ketakutan takut hilang harta kita. Kita harus jaga harta kita. Kalau ilmu tak, kembali kita memiliki ilmu yang menjaga kita. Ilmu menjaga kita dari keburukan, dari mungkaran, dari dhalalan, dari sayyi'at, dari mukhalafat. Ilmu menjaga kita dari kebodohan. Ya, ilmu menjaga kita daripada ketidakadilan. Ilmu menjaga kita dari segala macam hal, segala macam perkara. Ilmu menjaga kita. Tapi kalau harta, maka kita yang menjaga harta. Itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Kumail. Wal ilmu hakim, wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu adalah hakim, wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu adalah hakim, ilmu itu adalah yang bisa menghukum. Sedangkan harta mahkumun alaih. Harta itu, dengan harta engkau akan dihakimi. Dengan ilmu engkau menghakimi. Dengan ilmu engkau menghakimi. Tetapi harta, maka engkau akan dihakimi. Berapa banyak? Gara-gara urusan harta, gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan dunia orang nyolong, orang nyopet, orang melakukan kejahatan, orang melakukan keburukan yang mereka harus dihakimi terus perbuatan tersebut. Kenapa? Karena harta. Ini karena hukum syai' yu'mi wa yusibu. Kecintaan kepada sesuatu membuat kau buta dan membuat kau tuli.
Orang kalau udah kenal dunia buta hatinya, buta apa, tuli hatinya dia nggak mau dengar nasihat. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada dunia. Sehingga banyak yang dihakimi karena dunia tersebut. Berkumpul. Kalau orang masuk penjara kebanyakan karena dunia, karena harta. Sedangkan orang berilmu, dia yang menghakimi. Jelas jauh lebih mulia, jauh lebih agung daripada harta. Wal mal barkasahu wal ilmu ya sudah difaham. Kata beliau, harta itu berkurang ketika dikeluarkan. Harta kan kalau kita keluarkan berkurang kan? Harta kalau kita belanjakan berkurang. Harta kalau kita keluarkan berkurang. Kalau ilmu kita keluarkan, ilmu kita infakkan, maka ilmu semakin bertambah, akan semakin berkurang. Karena harta adalah sesuatu yang akan hancur. Harta sesuatu yang akan hancur, harta sesuatu yang akan binasa. Sedangkan ilmu itu kekal abadi. Ilmu tidak akan pernah hancur. Ya. Ilmu meninggikan derajat seseorang. Ilmu meninggikan derajat seseorang. Ilmu memuliakan derajat seseorang. Sebaliknya, sedangkan harta itu akan berkurang. Ente harta yang ente miliki tidak sepenuhnya ente miliki selama-lamanya harta tersebut. Ente punya uang sekian, pasti lama-lama akan berkurang. Ente keluarin berkurang, ente keluarin berkurang. Ada lagi, nanti berkurang lagi, nanti berkurang lagi, nanti berkurang lagi. Sedangkan ilmu, semakin hari itu semakin dapat banyak ilmu. Semakin ente keluarkan ilmu, semakin ente dapat banyak ilmu. Sampai-sampai dikatakan ilmu itu begitu luar biasanya ilmu, begitu agungnya ilmu. Andaikan engkau bisa melihat, andaikan engkau bisa melihat pahalanya, kemuliaannya, pahalanya menuntut ilmu, maka engkau akan merangkak dengan kedua matamu menuju majelis. Tidak akan engkau habiskan hari-hari tanpa menuntut ilmu Allah SWT. Andaikan diperlihatkan begitu mulia, begitu agungnya majelis-majelis ilmunya Allah SWT. Waqala Abu Aswad, laisa syai'un azan al-ilmi al-muluk hukamun ala nas wal ulama hukamun ala muluk. Abu Aswad al-Ghali mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih utama, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih agung daripada ilmu. Kenapa? Al-muluk hukamun ala nas, para raja-raja, mereka yang bisa menguasai, mereka yang bisa mengatur, mereka yang bisa menghakimi manusia. Terus umat ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, beliau-beliau lah yang bisa mengatur, yang bisa memberikan aturan dan yang bisa menghakimi para raja. Siapa itu para ulama? Makanya kan dikatakan khiyarul umara alladzina ya'tuna ulama, sebaik-baik pejabat, sebaik-baik pemerintah, pejabat dan pemerintah yang datang ke ulama. Kalau pemerintah, pejabat datang ke ulama, berarti kebanyakan tujuannya lebih, atau kebanyakan tujuannya akhir. Wasyirarul ulama alladzina ya'tuna al-umara, dan seburuk-buruknya ulama yang mendatangi pintu-pintu pejabat. Kalau ulama datang pintu pejabat, kebanyakan tujuannya adalah duit. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih mulia selain daripada itu, yang lebih agung daripada itu. Raja, penguasa, dia bisa menghakimi manusia, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para ulama. Para ulama, para penerus pemegang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa Sulaiman bin Daud alaihi salam baina al-ilmi wal ma'rifah wa akhlaq al-ilm wa atiyama al-ulama." Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam
ditawarkan antara mau ilmu, mau harta atau mau kerajaan. Nabi Sulaiman dikasih pilih, mau ilmu, mau harta atau mau kerajaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Jadi Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan kerajaan, Allah berikan juga harta dan kekayaan. Kenapa? Karena yang dipilih adalah ilmu. Jadi kau mengejar ilmu dan itu semuanya yang didapat. Itu mengejar ilmu semuanya yang didapat. Itu duduk di majelis ilmu, rezekinya itu beda sama yang lain. Orang yang duduk di majelis ilmu, ada rezekinya itu sebagai hamba Allah, ada rezekinya itu sebagai penuntut ilmu, ada rezekinya sebagai pencari ilmu. Jadi rezeki orang-orang yang menuntut ilmu pasti dilebihkan oleh Allah daripada rezeki orang-orang yang tidak menuntut ilmu dari Allah SWT. Oleh karenanya mulialah, agunglah dengan ilmu Allah SWT. Jangan pernah jauh daripada ilmu, jangan pernah jauh daripada ilmu. Jangan biarkan kebodohan berada dalam diri kita. Hilangkan kebodohan dengan ilmu. Jadikan diri kita kata Sayyidina Umar berkata, "Qaul ta'azzalallahu bil ilm bil Qur'an." Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan ilmu. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Al-Qur'an, dan kami tidak mencari kemuliaan selain daripada Al-Qur'an. Cuma kita orang sekarang kembali, kita sudah tahu ilmu lebih utama dari harta, kata Imam Ali tadi. Kita sudah tahu ilmu lebih utama dari harta, tapi tetap sehari-hari kita lebih mengutamakan harta daripada ilmu. Tetap kita lebih mengutamakan harta, mencari harta. Gara-gara harta bapak bunuh anak, anak bunuh bapak. Gara-gara harta, gara-gara warisan, anak penjarain orang tua penjarain anak. Bapak bunuh kakak, bunuh adik, adik bunuh kakak, saling ini, saling ini. Gara-gara warisan, gara-gara harta. Nah, oleh karenanya dahulukanlah ilmu, dahulukan ilmu, hiduplah dengan ilmu. Insyaallah ilmu akan menjadi matahari yang terang, cahaya-cahaya kita, sehingga menuntun kita semua jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan, sehingga menjadi hamba-hamba yang saleh dan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. ya rabbana Tarabna bi'anana tarabna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauban silul yawma wastur lana rawati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa qauludina wal ali wal iwani wasairil illani wa tubadi ma'amba rabbi wa min awsafa wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manana bin hisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi nasi suhbi walhamdulillahi bil qadri wa